Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Pasti baik dan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Uce Komas pada mata pelajaran IPA Asik. Saat ini kita akan belajar tentang rangka dan cara perawatannya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita mulai. Coba anak-anak meraba tubuh kalian, mulai dari ujung jari, lengan, kepala, badan, sampai kaki kalian. Adakah bagian yang terasa keras dan ada bagian yang terasa lunak? Bagian yang terasa keras itu disebut tulang keras. Contohnya tulang dada dan jari tangan. Adapun yang terasa agak lunak disebut tulang rawan. Contohnya tulang hidung dan daun telinga. Tulang-tulang itu tersambung dan tersusun rapi dan teratur. Nah, tulang yang tersusun secara teratur itu membentuk yang namanya rangka. Rangka inilah yang menentukan bentuk tubuh kita. Tulang rangka manusia itu tersusun oleh zat kapur, fosfor, dan zat perekat. Tulang keras banyak mengandung zat kapur, fosfor, dan hanya sedikit mengandung zat perekat. Sedangkan tulang rawan banyak mengandung zat perekat. Ini adalah rangka kepala. Rangka kepala ada tulang dahi, ada tulang baji, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Nah, anak-anak, bentuk wajah manusia itu dipengaruhi oleh rangka kepala bagian depan dan daging yang menempel padanya. Daging biasa disebut dengan otot. Adapun rangka kepala bagian belakang itu dia membentuk batok kepala. Kenapa disebut batok? Karena memang bentuknya seperti batok kelapa. Rangka badan. Ini dia rangka badannya. Rangka badan itu ada tulang rusuk dan bagian tulang ekor. Kita lihat sama-sama rangka badan itu bersambung-sambung dimulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Tulang-tulang rusuk melekat pada tulang dada membentuk rongga dada. Sedikit di atas rongga dada terdapat rangka pundak. Rangka ini dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Pada badan bagian bawah itu terdapat rangka panggul. Rangka ini terdiri dari tulang pinggul dan tulang kemaluan. Perhatikan badan bagian belakang. Tulang leher itu dibentuk oleh 7 ruas tulang dan bersambungan dengan tulang punggung serta tulang ekor. Tulang punggung hingga tulang ekor itu terdiri dari 26 ruas tulang. Jadi jumlah ruas tulang dari tulang leher sampai tulang ekor ada 33 ruas tulang. Nah, tulang-tulang ini disebut tulang belakang. Letaknya berada di bagian belakang. Ini adalah rangka alat gerak. Rangka alat gerak itu terdiri dari lengan dan kaki. Nah, jadi yang lengan itu adalah alat gerak atas, sedangkan yang kaki itu adalah alat gerak bawah. Alat gerak atas itu berupa rangka lengan. Rangka gerak
Rangka gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Alat gerak bawah itu berupa rangka kaki. Rangka gerak bawah itu tersusun dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kita lihat sendi. Ini dia gambar-gambar sendinya. Sendi merupakan pertemuan antar dua tulang. Adanya sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Jadi, sendi memiliki peran penting bagi pergerakan tubuh. Tubuh kita dapat bergerak karena kerjasama antar tulang, sendi, dan otot. Tubuh manusia itu memiliki beberapa jenis sendi. Sendi-sendi tersebut adalah sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, lutut, siku, serta ruas jari tangan dan kaki. Sendi pelana itu dapat digerakkan ke dua arah, ke samping dan ke depan. Contohnya tulang pangkal ibu jari tangan dan tulang pertama pergelangan tangan. Coba anak-anak gerak-gerakan ibu jari tangan kalian. Bagaimana gerakan ibu jarimu? Sendi peluru merupakan pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Contoh sendi peluru terdapat di antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Coba gerakan lengan kalian secara berputar. Apakah lengan kalian dapat diputar? Kemudian sendi putar. Sendi putar itu memungkinkan tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada pertemuan antara tulang leher pertama dan tulang leher kedua. Sendi putar mengakibatkan kepala dapat berputar. Fungsi rangka manusia. Setiap bagian tubuh berhubungan dengan bagian tubuh lainnya. Tidak satu pun bagian tubuh yang dapat berdiri sendiri. Nah, manfaat rangka manusia berkaitan erat dengan bagian tubuh yang lain. Rangka menjadikan bagian tubuh yang lain dapat berfungsi dengan baik. Perhatikan beberapa manfaat rangka berikut ini. Pertama ya, kesatu, rangka adalah tempat melekatnya otot. Tulang yang satu dan tulang yang lain tersambung. Penghubung antar tulang disebut sendi. Adanya sendi memungkinkan tubuh dapat bergerak. Bagian tubuh yang dapat menggerakkan rangka itu dinamakan otot. Otot melekat pada rangka. Tanpa rangka, otot tidak mempunyai tempat melekat. Tulang merupakan alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak dapat digerakkan tanpa bantuan otot. Adapun otot merupakan alat gerak aktif. Yang kedua, rangka menentukan bentuk tubuh. Coba bayangkan seandainya tubuh kita tanpa rangka. Tubuh kita hanya akan menjadi tumpukan daging yang terkulai tanpa bentuk. Adanya rangka menjadikan tubuh kita mempunyai bentuk. Coba kalian amati bentuk tubuh kalian. Bentuk tubuh setiap manusia itu berbeda. Bentuk tubuh kita juga berbeda dengan hewan. Ini karena perbedaan rangka yang dimiliki. Yang ketiga, itu rangka melindungi bagian tubuh yang penting. Ada bagian-bagian tubuh kita yang lunak. Bagian tubuh ini rentang terkena benturan benda keras. Contoh jantung dan paru-paru. Nah, Tuhan itu sangat baik. Tuhan meletakkan jantung dan paru-paru kita di dalam rangka dada. Demikian juga otak. Otak terletak dalam rangka batok kepala atau tengkorak yang keras. Yang keempat,
Rangka menegakkan tubuh. Kita mempunyai tulang kaki dan tulang belakang sehingga dapat berdiri tegak. Apa yang terjadi coba jika kita tidak mempunyai tulang belakang? Mungkin saja saat berdiri tubuh kita akan melengkung ke depan atau ke belakang. Gangguan pada rangka dan cara mencegahnya. Tulang dapat mengalami gangguan atau kelainan. Kelainan dapat terjadi akibat cacat sejak lahir, terserang suatu penyakit, atau akibat kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, tentu kalian tidak mau tubuh kalian bungkuk kan? Berikut merupakan penyebab rusaknya tulang dan rangka. Yang pertama, itu adalah karena kekurangan vitamin D. Tubuh itu membutuhkan vitamin D untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang. Kekurangan vitamin D menyebabkan pertumbuhan tulang tidak sempurna. Selain itu, tulang juga menjadi mudah terserang penyakit. Kekurangan vitamin D pada anak-anak menyebabkan penyakit arthritis kaki O dan kaki X. Adapun kekurangan vitamin D pada orang dewasa menyebabkan tulang keropos atau yang namanya osteoporosis. Ini dapat menyebabkan tulang retak bahkan bisa patah. Yang kedua, akibat serangan kuman. Tahukah anak-anak penyebab polio? Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak. Nama polio diambil dari nama virus penyebabnya yaitu virus poliomyelitis. Kaki anak-anak yang terserang polio menjadi kecil. Ini terjadi karena kaki tidak dapat tumbuh atau berkembang. Bahkan penderitanya bisa lumpuh. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi polio bagi balita. Jadi sejak bayi biasanya dikasih imunisasi polio. Yang ketiga, akibat sikap tubuh yang salah. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Beberapa gangguan pada tulang belakang adalah yang pertama adalah kifosis. Kifosis yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Hal ini disebabkan sikap duduk dan berdiri yang sering membungkuk. Yang kedua adalah lordosis. Lordosis yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusung dada ke depan. Yang ketiga adalah skoliosis, yaitu tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Itu adalah sikap tubuh yang salah. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu akibat sikap tubuh yang salah kan? Mulai sekarang coba selalu menjaga sikap tubuh dengan benar. Biasakan duduk dan berdiri dengan tegak ya anak-anak. Yang terakhir, yang keempat, itu akibat kecelakaan. Nah, kecelakaan itu berupa benturan keras yang dapat menyebabkan cedera tulang. Bahkan jika benturannya sangat keras, itu dapat menyebabkan patah tulang. Nah, gerakan yang dilakukan tiba-tiba dan tidak biasa juga itu dapat mencederai tulang. Keadaan ini biasa disebut dengan terkilir. Itu adalah pembelajaran tentang rangka dengan fungsi dan cara menjaganya. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih selalu menjaga tubuh dan kesehatan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam literasi.